Bab 413, Sekte ini memperlakukan aku hebat. Bai Xiaochun benar-benar muak dengan situasi ini. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Haf, siapa yang peduli siapa tuanmu? Jika aku tidak membunuhmu, kamu bajingan, kamu akhirnya akan menjadi lebih kuat dan kemudian datang untuk membalas dendam. Lalu apa? Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan aku, bagaimana jika kamu pergi untuk menjemput teman-teman aku?" Pada saat itu, kura-kura kecil itu menjulurkan kepalanya keluar dari tas pegang Bai Xiaochun. Kamu tahu, Tuan Turtle memiliki pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Berdasarkan apa yang diteriaki pria itu sebelum dia meninggal, kurasa dia memiliki master yang kuat yang akan muncul kapan saja dan... Diam, kata Bai Xiaochun, melihat sekeliling dengan gugup. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat tidak aman saat ini, dan tepat ketika dia akan menuju portal teleportasi dengan kecepatan tinggi, geraman amarah yang menggelegar merobek udara. Siapa yang membunuh muridku tercinta? Kata-kata itu diucapkan dengan volume tinggi sehingga angin kencang menerpa tanah. Meredupkan langit dan menyebabkan banyak pohon di bawah bergoyang ke depan dan ke belakang. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Ini salahmu, kura-kura kecil. Mengapa kamu harus pergi dan membuka mulut besarmu? Berdasarkan sifat menakutkan dari kata-kata yang baru saja diucapkan, Bai Xiaochun yakin bahwa mereka tidak datang dari mulut seorang pembudidaya formasi inti, melainkan seorang master Taois jiwa Naschen Soul. Gagasan belaka dari seorang pembudidaya Naschen Soul menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Sambil berteriak, dia memanfaatkan semua kekuatan yang dia miliki untuk melarikan diri ke portal teleportasi. Beraninya kamu memandang rendah Earthfall eksentrik. Dan beraninya kamu membunuh muridku tercinta tepat di luar gua abadi milikku sendiri. Apakah kamu ingin mati? Berdasarkan volume, Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa siapapun yang berbicara sekarang lebih dekat dengannya. Melihat dari atas bahunya dengan gugup, dia melihat awan hitam selebar 3.000 meter yang jelas berisi kekuatan untuk menjatuhkan gunung dan mengeringkan laut. Itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berteriak dan merobek satu sama lain dengan gigi mereka. Itu pemandangan yang sangat mengejutkan. Berdiri di atas awan adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, yang jelas-jelas adalah Tuan Zhuo Hengfeng, eksentrik Earthfall. Tangannya tergenggam di belakang, dan matanya bersinar seperti kilat. Ekspresi muramnya tidak menyembunyikan kemarahannya, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia berada lebih dari 3.000 meter, begitu tatapan mereka bertemu. Bai Xiaochun merasakan pikirannya terguncang dan basis kultivasinya menjadi tidak stabil. Dia benar-benar ahli jiwa yang baru lahir. Air mata mengalir di mata Bai Xiaochun, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia dituduh secara salah. Aku pergi, pikirnya. Dia adalah orang yang mulai mencelaku. Kenapa Starry Sky Dao Polarity Sect memberiku misi ini? Kelihatannya tidak lebih dari membunuh seseorang di yayasan pendirian akhir, tetapi kenyataannya adalah bahwa bajingan tercela memiliki master yang ahli jiwa Naschen. Merasa lebih banyak dirugikan daripada sebelumnya, ia melepaskan teknik hidup abadi yang kekal, dan bahkan mengirim beberapa dingin ki keluar untuk memanggil kemampuan teleportasinya yang kecil. Namun, tidak ada yang bisa mencegah awan hitam menangkapnya. Waktu untuk mati. Saat kata-kata itu bergema, awan hitam mulai menyelimuti Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, tangan besar, selebar 300 meter membentang ke arahnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan tekanan yang membebani daerah itu sangat besar, cukup untuk mengunci segala sesuatu di sekitarnya. Tanah-tanah berguncang, dan tanaman serta tumbuh-tumbuhan di bawah mulai layu. Bai Xiaochun juga merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya bergerak, seolah-olah akan disedot. Tangan itu semakin dekat, dan pada saat kritis, Bai Xiaochun berteriak, membentangkan Landscape of Nine Provinsi, yang memberinya ledakan kekuatan yang mirip dengan teleportasi. Pada saat tangan itu akan mendarat di atasnya, Bai Xiaochun menghilang, muncul kembali beberapa lusin kilometer jauhnya, wajahnya benar-benar pucat. Tidak peduli untuk melihat ke belakang, dia mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Earthfall eksentrik membenturkan kakinya ke awan hitam, mengirimnya berlari menuju Bai Xiaochun. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dia berteriak, begitu aku mendapatkanmu, aku akan memulitimu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi lentera. Saat dia mendekat, tangan kanan eksentrik Earthfall terlintas dengan gerakan mantra, dan kemudian dia melambaikan jarinya ke tanah.
Seketika, tanaman dan vegetasi di bawah Bai Xiaochun layu, berubah menjadi kabut hitam yang naik ke udara. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lingkaran besar yang menyerupai tanda penyegelan, dan membuat Bai Xiaochun tidak mungkin melanjutkan melewati perbatasannya. Wajah Bai Xiaochun jatuh ketika tangan hitam besar lainnya bergemuruh ke arahnya. Menjerit, dia sekali lagi menggunakan pemandangan 9 provinsi. Sekali lagi, dia menghilang, tetapi ketika dia muncul kembali, dia tidak berada 3.000 meter jauhnya. Sebaliknya, jalannya diblokir oleh perimeter lingkaran hitam yang baru saja terbentuk. Begitu dia keluar di tempat terbuka, tangan hitam besar sekali lagi menembak ke arahnya, menyebabkan ekspresi keputusasaan muncul di wajahnya. Mengingat pemburunya adalah pembudidaya Nas Chen Sol, ia tidak mampu melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berani mencoba membunuhku? Dia berteriak. Aku punya orang-orang kuat yang mendukung aku. Jika kamu berani menyakiti aku, kamu pasti akan terbunuh. Sebagai tanggapan, eksentrik Redfell hanya mendengus lebih dingin dari sebelumnya dan mengirim tangan hitam melaju ke arah Bai Xiaochun. Bahkan Kurawajan aku tidak akan dapat memblokir ini. Bai Xiaochun berpikir, air mata mengalir dari sudut matanya pada betapa tidak adilnya semua ini. Begitu Zuo Hengfeng mengatakan sesuatu yang mengancam, tuannya muncul. Tetapi ketika Bai Xiaochun mencoba hal yang sama, tidak ada yang terjadi. Pada saat bahaya yang kritis itu, mata Bai Xiaochun benar-benar memerah saat ia bersiap untuk melemparkan semua kehati-hatian pada angin dan membuat langkah terakhir. Tapi kemudian, beraninya kamu, eksentrik Redfell. Suara yang berbicara datang dari kejauhan, dan tampaknya bingung diambang menjadi gila. Seketika, tangan hitam besar itu goyah, dan eksentrik Redfell memalingkan kepalanya, pandangan yang sama sekali mengejutkan di matanya. Dia bahkan tersentak. Bai Xiaochun juga terkejut, dan melihat ke arah cakrawala, di mana pasukan besar baru saja muncul. Angin menjerit dan daratan bergetar ketika 10 kapal perang besar muncul, melaju kencang ke arahnya melewati hutan. Kapal perang itu penuh dengan lebih dari 10.000 pembudidaya, semuanya meledak dengan fluktuasi basis budidaya. Riak-riak yang mengalir keluar dari mereka membuat langit dan bumi tampak seolah-olah itu adalah samudera yang tertutup gelombang bergelombang. Secara mengejutkan, haluan dari 10 kapal perang tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Bahkan ketika Bai Xiaochun memandang, cahaya itu berubah menjadi ledakan energi yang menusuk melalui udara menuju Redfell eksentrik. Gemuruh yang memekakkan telinga bisa terdengar, dan semua ciptaan bergetar hebat ketika balok-balok itu mendekat dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, mereka tepat di depan eksentrik Redfell. Wajah jatuh, dia melambaikan lengan bajunya, benar-benar mengabaikan Bai Xiaochun, saat dia meluncur mundur dengan kecepatan tinggi. Bahkan ketika dia jatuh kembali, suara gemuruh bergema ketika tangan hitam itu hancur di bawah kekuatan sinar cahaya. Awan hitam hancur, dan untuk Redfell eksentrik, meskipun ia berhasil mempertahankan diri, ia masih didorong mundur 3.000 meter sampai ia menabrak tanah, membuka kawah besar. Segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat, membuat Bai Xiaochun terengah-engah. Kemudian, sosok kabur dari salah satu kapal perang, serentak berteriak, Redfell eksentrik, beraninya kamu menyakiti salah satu murid Hall of Devil Slayers. Suara itu tidak lain adalah Feng Yut yang berwajah baik, Hallmaster dari Hall of Devil Slayers, yang tiba-tiba muncul tepat di depan eksentrik Redfell. Yang kepadanya dia melepaskan serangan telapak tangan yang kejam. Apakah kamu gila, Feng Yut? Eksentrik Redfell meraung, jatuh kembali lagi, wajahnya topeng teror dan kebingungan. Sejauh yang dia khawatirkan, tidak peduli apa yang mungkin telah dia lakukan untuk memprovokasi Hall of Devil Slayers Sky Quarter, itu tidak mungkin menimbulkan tanggapan dari level ini. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, 10 kapal perang sekali lagi bertenaga dan melepaskan sinar cahaya ke arahnya. Boom terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Redfell saat ia jatuh kembali dengan cemas. Pada titik ini, rambutnya berantakan total, dan dia jelas dalam kondisi yang buruk. Salah satu lengannya telah terkelupas, dan ekspresinya adalah salah satu kemarahan dan frustrasi. 10 kapal perang pembunuh iblis. Kamu gila. Berapa banyak sumber daya yang kamu buang untuk menyebarkannya? Kamu membayar harga itu hanya untuk membunuh aku. Apakah itu benar-benar layak? Dengan gemetar ketakutan, Redfell eksentrik melepaskan semua sihir rahasianya dalam usahanya melarikan diri, namun, hatinya dicengkeram oleh keputusasaan. Dari apa yang bisa dia katakan, dia kemungkinan besar akan binasa hari ini.
Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa langit berbintang Dao Sekte Polaritas akan berusaha keras untuk mencoba membunuhnya. Aku harus mengakui bahwa mati di bawah tendangan 10 kapal perang pembunuh iblis adalah saat keputusasaan, dan ketika Redfall hendak mulai mengemis untuk hidupnya. Ia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh. Melihat dari balik bahunya, dia menyadari bahwa Feng Yu tidak mengejarnya. Gembira, dia melesat ke kejauhan, jantung berdebar kencang karena ketakutan. Bai Xiaochun memandang dengan sangat terkejut pada 10 kapal perang, dan Hallmaster dari Hall of Devil Slayers. Pemandangan yang mengesankan membuatnya sepenuhnya dan benar-benar bergerak. Sekte ini benar-benar memperlakukanku hebat, pikirnya, matanya memerah karena emosi. Sebelumnya, dia telah menaruh beberapa kecurigaan tentang sekte itu, tetapi sekarang, dalam kegembiraannya, dia berbalik ke arah Hallmaster, menggenggam tangan dan membungkuk. Murid, sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan satu kalimat pun, Feng Yu bergegas gugup dan bertanya, Bai Xiaochun, bagaimana kabarmu?